Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel Rahmatul Hidayah. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai keutamaan daripada istighfar yang dijelaskan di kitab Tanqihul Qaul. Nah, sebelumnya kalian tahu gak sih apa itu istighfar? Nah, istighfar itu berasal dari kata ghafara, yang dia itu mengikuti wazan istaf'ala yang kemudian menjadi istighfar. Nah, wazan istaf'ala itu mempunyai faedah yang artinya meminta. Jadi, kalau dalam bahasa istighfar sendiri itu bisa berarti meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lafaz istighfar itu bisa bermacam-macam seperti astaghfirullahaladzim, astaghfirullahalkarim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dan lain sebagainya. Ada berbagai macam kalimat istighfar yang sudah sering terdengar pastinya di telinga kita sebagai seorang muslim. Nah, kemudian apa sih keutamaan dari istighfar? Nah, jadi Syekh Ali Jaber beliau pernah berkata dalam khutbah Jumatnya di Pontianak ketika itu. Nah, dia itu berkata bahwa istighfar itu salah satu zikir di mana zikirnya itu bisa untuk memperlancar rizki yang datang kepada kita nantinya. Nah, keutamaan dari istighfar ketika kita bahas yang ada di kitab Tanqihul Qaul ini, yaitu ada hadis Nabi yang berbunyi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam likul lidain dawaun wa dawa'ud dunubi istighfar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, likul lidain utawi saben-saben penyakit iku dawaun ana obate, wa dawaun lan utawi obate adzunubu pira-pira dosa, al istighfaru iku nyuwun pangapura. Jadi dalam kitab Tanqihul Qaul ini dijelaskan bahwa setiap penyakit pasti itu ada obatnya. Nah, obat daripada dosa yaitu ketika kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pastinya meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala itu haruslah dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas, dan hati yang benar-benar menyesal bahwa kita itu telah melakukan sebuah dosa. Nah, insya Allah akan mengampuni dosa kita karena Allah merupakan Zat yang Maha Pengampun. Nah, dalam hadis lain di kitab Tanqihul Qaul ini sendiri disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, aksaru minal istighfari faman aksara minhu ja'alallahu lahu min kulli ghammin wa huwa farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, aksaru podo akeh-akeh sira kabeh minal istighfari saking maca istighfar, faman aksaro lan utawi sapa wong kang akeh-akehi minhu saking istighfar ja'alallahu lahu maka dadekake sapa Allah marang wong minangkul liwamin saking pira-pira kasusahan man wahum farlan wahum lan keprihatinan farajan bungah warasakuhu lan rezekiman min haitu saking endi-endine wadah arahan layah tasib ora nyana-nyana apa rezeki. Jadi dalam kitab Tanqihul Qaul ini dijelaskan bahwa Rasulullah SAW itu pernah bersabda yang artinya perbanyak istighfar, karena siapa yang memperbanyak istighfar maka Allah akan menjadikan jalan keluar dari setiap kesedihan, kesusahan, dan memberikan rezeki dari jalan yang tidak dilakukan. Jadi dalam hadis itu sendiri itu dijelaskan bahwa ketika kita memperbanyak istighfar di dalam hidup kita, maka insya Allah itu akan menghapus semua kesedihan, semua kesusahan yang telah kita alami di hidup kita. Nah, karena itu marilah kita sebagai kaum muslimin kita itu memperbanyak bacaan dari istighfar. Nah, kemudian apa sih keutamaan istighfar yang lain? Jadi di sini pernah diriwayatkan ada sebuah cerita dari Imam Ahmad rahimahullah. Dia itu pada masanya merupakan seorang imam yang sangat masyhur dan merupakan imam yang sangat bijaksana dan berwibawa dan pintar. Nah,
ketika usia senjanya itu Imam Ahmad ingin berpergian ke suatu tempat, yaitu dia memutuskan untuk pergi ke daerah Syam. Anehnya Imam Ahmad itu tidak tahu mengapa dia ingin pergi ke daerah Syam. Pada akhirnya dia pun tetap pergi ke sana walaupun tanpa tujuan. Dan ketika sholat duhur, Imam Ahmad memutuskan untuk istirahat di sebuah masjid dan melaksanakan sholat duhur. Kemudian beliau membaca Al-Quran dan sampailah beliau pada waktu asar dan beliau melakukan sholat asar. Kemudian karena menurut beliau waktunya itu sungguh mepet, karena itu dia tetap di masjid dan menunggu untuk waktu sholat maghrib dan isya. Nah, ketika setelah sholat maghrib dan isya, Imam Ahmad itu tidak punya tujuan, maka dia harus di mana. Maka Imam Ahmad memutuskan untuk tidur di masjid tersebut. Ketika itu marbot masjid atau penjaga masjid itu menegur Imam Ahmad, "Wahai Imam, mengapa kau ada di sini?" Kemudian marbot itu menyuruh Imam Ahmad untuk pergi karena pada jamnya tersebut masjidnya akan ditutup. Kemudian tapi Imam Ahmad menjawab bahwa aku ingin tidur di sini. Imam Ahmad itu dia berkata bahwa dia itu seorang musafir, maka dia ingin istirahat di masjid tersebut. Kemudian marbot itu tidak memperbolehkannya dan dia mendorong Imam Ahmad untuk keluar dari masjid. Dan pada akhirnya Imam Ahmad tetap berada di sekeliling masjid tersebut. Setelah melihat marbot masjid itu pergi, Imam Ahmad kembali ke teras masjid dan dia duduk di sana. Kemudian kembalilah si marbot itu. Dia mengusir lagi Imam Ahmad, dia menarik Imam Ahmad dan dia menyuruhnya benar-benar keluar. Karena kata marbot tersebut sesuai peraturan bahwa ketika sudah malam tidak ada yang boleh untuk menginap di masjid tersebut. Nah, pada akhirnya sampailah Imam Ahmad di sebuah jalan tanpa tujuan. Imam Ahmad bingung apa yang harus dia lakukan. Akhirnya datanglah seorang pemuda. Nah, ketika seorang pemuda yang melihat dari jauh dan dia merasa kasihan kepada Imam Ahmad, akhirnya dia menyuruh Imam Ahmad itu untuk bermalam di tempatnya. Kemudian ketika Imam Ahmad pergi bermalam ke tempat laki-laki tersebut, Imam Ahmad memperhatikan gerak-gerik seorang laki-laki tersebut. Dia selalu memperhatikan apa yang laki-laki itu lakukan. Uniknya, ada sesuatu hal yang menarik perhatian Imam Ahmad, yaitu laki-laki tersebut selalu membaca istighfar dalam. Ketika dia melakukan apapun, ketika dia sedang diam, dia selalu mengucapkan istighfar. Kemudian Imam Ahmad bertanya, "Wahai anak muda, kenapa kau selalu menzikirkan istighfar?" Kemudian pemuda itu menjawab, "Entahlah, ini sudah menjadi kebiasaanku sejak lama." Lalu Imam Ahmad itu bertanya, "Lalu apa yang kau dapatkan dari bacaan istighfarmu itu?" Laki-laki tersebut menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan apapun yang aku inginkan. Dia selalu mengabulkan permintaan-permintaanku. Kemudian Imam Ahmad penasaran, lalu kenapa anak muda tersebut tetap selalu mengucapkan istighfar? Kemudian Imam Ahmad bertanya, lalu apakah permohonan yang belum Allah kabulkan kepadamu? Kemudian laki-laki tersebut menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengabulkan keinginanku untuk bertemu dengan Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad terkejut, padahal dialah Imam Ahmad, dia sudah berada di rumah laki-laki tersebut. Kemudian Imam Ahmad berkata, "Kaulah yang membuatku untuk pergi ke Syam tanpa tujuan. Kaulah lelaki, kaulah alasan yang membuatku untuk diusir oleh marbot masjid tersebut, dan akhirnya aku bermalam di rumahmu." Kemudian anak laki-laki itu pun berpikir, apakah Anda itu merupakan Imam Ahmad? Kemudian Imam Ahmad menjawab, "Ya, akulah Imam Ahmad." Begitu bahagianya laki-laki tersebut hingga dia benar-benar bersujud di depan Imam Ahmad dan menciumi tangannya. Jadi, apa sih pesan yang bisa kita dapatkan dari cerita tersebut? Nah, tentu pesannya itu apa? Begitu dahsyatnya, begitu
utamanya ketika kita membaca istighfar. Apalagi jika setiap hari kita melakukannya. Apa kita kaget membaca istighfar? Ketika kita melakukan apapun menjaga istighfar, insya Allah Allah akan selalu memenuhi apa yang kita inginkan. Nah, dari hal itu juga kita dapat menilai bahwa sesungguhnya beruntung sekali sebagai seorang muslim. Hanya karena mengucapkan istighfar saja dia sudah bisa mendapatkan ampunan dari Allah. Dia pun bisa permintaannya dan permohonannya itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah menunjukkan betapa murah hatinya Allah kepada umatnya, betapa maha pengampunnya Allah, betapa maha kasihnya Allah kepada umatnya. Nah, teman-teman sekalian, seperti itulah penjelasan dari utamanya pembacaan istighfar. Maka dari itu, sebagai seorang muslim, hendaklah kita selalu mengamalkan pembacaan istighfar tersebut. Ketika kita kaget, kita bisa mengatakan astagfirullahaladzim, bukan malah berkata yang tidak baik. Tapi sebaiknya ketika kita mendapat masalah, cepat-cepatlah beristighfar, cepat-cepatlah kita meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga video ini bermanfaat. Dan tentunya jangan lupa like and subscribe channel saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.